Jangan termakan dongeng. Silsilah Fikih Doa dan Zikir nomor 124. Jangan termakan dongeng. Ustadz Abdullah Zain, M.A. Hafizahullahu Ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan bahwa berdoa itu harus ikhlas tertuju hanya kepada Allah saja. Tidak boleh kepada selainnya. Namun ternyata realita berbicara bahwa masih banyak orang yang tergiur untuk berdoa meminta kepada selain Allah. Mengapa? Salah satu pemicunya adalah karena tidak sedikit di antara mereka termakan berbagai dongeng kosong. Tersebar kisah bahwa si fulan berdoa meminta di kuburan anu, atau meminta kepada patung anu, ternyata permintaannya terkabul. Berarti berdoa di sana benar-benar telah teruji mustajab. Cerita ini lalu tersebar luas di masyarakat. Sehingga keesokan harinya, berbondong-bondonglah manusia menuju ke tempat tersebut, dengan harapan bisa ikut merasakan hal serupa. Untuk meluruskan fenomena ini, para ulama kita telah menyampaikan hal-hal berikut ini. Pertama, ajaran Islam telah sempurna. Salah satu karunia terbesar Allah kepada umat ini, bahwa agama mereka telah sempurna. Allah Azza wa Jalla berfirman. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan aku cukupkan nikmatku bagimu, serta aku ridai Islam sebagai agamamu. Qs. Al-Maidah 53. Karena sudah sempurna, maka tidak perlu lagi tambahan. Landasan beribadah dalam agama kita adalah dalil Al-Quran, Sunnah serta ijma. Adapun dongeng maka itu bukanlah landasan kuat dalam beramal. Kedua, banyak dari cerita tersebut ternyata fiktif. Realita membuktikan bahwa ternyata tidak sedikit di antara cerita-cerita yang beredar di masyarakat itu bila ditelusuri lebih lanjut, ternyata fiktif. Alias dongeng kosong yang tidak pernah terjadi. Atau bisa jadi aslinya benar, namun sudah dibumbui berbagai macam tambahan, sehingga tidak lagi sesuai dengan aslinya. Alhamdulillah, agama kita sangat memperhatikan dan menghargai kebenaran suatu berita. Tidak setiap berita bisa kita terima. Allah Ta'ala mengingatkan. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Qs. Al-Hujurat 49:6. Ketiga, terjadinya sesuatu, bukan dalil bahwa sesuatu itu boleh. Satu hal yang sering luput dari perhatian banyak orang adalah, bahwa terjadinya sesuatu itu bukan dalil bahwa sesuatu itu boleh dikerjakan. Sekedar si fulan berdoa kepada selain Allah dan ternyata permintaannya terkabul, tidak bisa dijadikan sebagai dalih bahwa perbuatan dia itu benar. Lalu boleh diikuti dan ditiru. Bukankah banyak orang yang berusaha menyihir temannya, lalu sukses dalam upaya sihir dia itu? Sehingga temannya tersihir. Nah, apakah bisa kita katakan bahwa sihir itu boleh, dengan alasan buktinya sihir itu manjur? Tentu saja tidak bisa. Jadi, terkabulnya doa orang yang meminta kepada berhala, bukanlah dalil bahwa meminta kepada berhala itu benar. Allah takdirkan itu, bisa jadi sebagai bentuk istidraj hukuman, yang diberikan sedikit demi sedikit dan tidak diberikan langsung untuk mereka. A. Keong Pesantren, Tunas Ilmu, Kedunguluh Purbalingga, 26 Muharram 1439. Silsilah Fikih Doa dan Zikir nomor 124, Jangan termakan dongeng. Pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan bahwa berdoa itu harus ikhlas tertuju hanya kepada Allah saja.
tidak boleh kepada selainnya. Namun ternyata realita berbicara, bahwa masih banyak orang yang tergiur untuk berdoa meminta kepada selain Allah. Mengapa? Salah satu pemicunya adalah karena tidak sedikit di antara mereka termakan berbagai dongeng kosong. Tersebar kisah, bahwa si fulan berdoa meminta di kuburan anu, atau meminta kepada patung anu, ternyata permintaannya terkabul. Berarti berdoa di sana benar-benar telah teruji mustajab. Cerita ini lalu tersebar luas di masyarakat. Sehingga keesokan harinya, berbondong-bondonglah manusia menuju ke tempat tersebut, dengan harapan bisa ikut merasakan hal serupa. Untuk meluruskan fenomena ini, para ulama kita telah menyampaikan hal-hal berikut ini. Pertama, ajaran Islam telah sempurna. Salah satu karunia terbesar Allah kepada umat ini, bahwa agama mereka telah sempurna. Allah Azza wa Jalla berfirman. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan aku cukupkan nikmatku bagimu, serta aku ridai Islam sebagai agamamu. Quran Surat Al-Maidah 53. Karena sudah sempurna, maka tidak perlu lagi tambahan. Landasan beribadah dalam agama kita adalah dalil Al-Quran, Sunnah serta ijma. Adapun dongeng maka itu bukanlah landasan kuat dalam beramal. Kedua, banyak dari cerita tersebut ternyata fiktif. Realita membuktikan bahwa ternyata tidak sedikit di antara cerita-cerita yang beredar di masyarakat itu bila ditelusuri lebih lanjut, ternyata fiktif. Alias dongeng kosong yang tidak pernah terjadi. Atau bisa jadi aslinya benar, namun sudah dibumbui berbagai macam tambahan, sehingga tidak lagi sesuai dengan aslinya. Alhamdulillah, agama kita sangat memperhatikan dan menghargai kebenaran suatu berita. Tidak setiap berita bisa kita terima. Allah Ta'ala mengingatkan. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Quran Surat Al-Hujurat 49:6. Ketiga, terjadinya sesuatu, bukan dalil bahwa sesuatu itu boleh. Satu hal yang sering luput dari perhatian banyak orang adalah, bahwa terjadinya sesuatu itu bukan dalil bahwa sesuatu itu boleh dikerjakan. Sekedar si fulan berdoa kepada selain Allah dan ternyata permintaannya terkabul, tidak bisa dijadikan sebagai dalih bahwa perbuatan dia itu benar. Lalu boleh diikuti dan ditiru. Bukankah banyak orang yang berusaha menyihir temannya, lalu sukses dalam upaya sihir dia itu? Sehingga temannya tersihir. Nah, apakah bisa kita katakan bahwa sihir itu boleh, dengan alasan buktinya sihir itu manjur? Tentu saja tidak bisa. Jadi, terkabulnya doa orang yang meminta kepada berhala, bukanlah dalil bahwa meminta kepada berhala itu benar. Allah takdirkan itu, bisa jadi sebagai bentuk istidraj hukuman, yang diberikan sedikit demi sedikit dan tidak diberikan langsung untuk mereka. A. Keong Pesantren, Tunas Ilmu, Kedunguluh Purbalingga, 26 Muharram 1439.